Hai, halo semuanya. Apa kabar? Fani coba untuk mulai lagi. Hai Francisca, Eugenio. Hai Listia Sugianto. Hai, selamat siang kaulah muda teman-teman Persada Bumi dimanapun Anda berada. Selamat siang, apa kabar semuanya? Salam sehat, bahagia, dan damai untuk kita semua ya. Don't forget untuk always positive mindset, always happy jalani hidup ini, tetap semangat ya teman-teman, karena itu adalah salah satu resep supaya kita bisa terhindar dari si virus COVID-19. Dan salah dua dan salah tiganya yang akan kita bahas yang hari ini melalui topik kita, yaitu The Magic of Vegetarian and Yoga. By the way, ingat untuk selalu patuhi prokes dimanapun Anda berada ya teman-teman. Kalau bisa dari 3M diperketat menjadi 5M. Apalagi saat ini seperti kita tahu penyebaran COVID-19 ini semakin meluas dan meningkat. So jangan cuek dan jangan lengah ya teman-teman. Bahagia sekali di kesempatan siang hari ini Minggu 27 Juni 2021 di penghujung bulan Juni ini. Saya Fani Kwok kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikat jodoh baik dengan Anda semua, dengan teman-teman Persada Bumi yang selalu mengikuti dan setia menyaksikan acara Ramen ini, Ramah Tamah Menjelang Siang. Ya, oke, baik teman-teman Persada Bumi juga setuju banget seperti yang tadi sempat Fani katakan bahwa kesehatan adalah hal yang paling penting dan utama saat ini di era pandemi saat ini. Betul apa betul? Betul ya. Apalagi kita tahu kita akan lakukan segala cara agar kita bisa tetap sehat dan bisa terus melangsungkan hidup ini di momen pandemi ini agar kita bisa terhindar dari si virus COVID-19. Setuju kan ya? Oleh karena itulah kita angkat topik The Magic of Vegetarian and Yoga siang hari ini supaya teman-teman juga bisa tahu apa sih ajaibnya, dahsyatnya, dan manfaatnya dari vegetarian dan yoga ini. Kita akan bahas sama-sama bersama salah satu praktisi yoga kita, Caroline Ang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saya mau invite kali ini ya, beliau sudah guest speaker kita siang hari ini di acara Ramen, yaitu Caroline Ang. Iya, semoga acara kita lancar ya sampai dengan selesai. Kalian harus tonton terus karena kita akan ada sesi spesial juga dari guest speaker kita siang hari ini. Halo Caroline. Hai, halo. Apa Maaf ya. kabar? Sorry, bentar. Oh, Iya, ada filternya. Tunggu. Matiin dulu. sehat ya? Sehat. Nah, thanks a lot Ya, nih maaf tadi. sebelumnya sudah berkenan untuk berbagi dengan kita semua di kesempatan siang hari ini untuk juga sharing-sharing ilmunya tentang yoga ya, karena memang Sis Caroline ini beliau adalah salah satu yoga teacher ya teman-teman. Iya, Jadi untuk betul. kalian juga yang mau belajar yoga bisa ya, karena di momen pandemi ini beliau juga mengajarkan yoga secara online seperti itu. Nah, saat ini kita langsung saja karena waktu juga kita terbatas di Instagram Live ini, kita akan ajak beliau untuk bincang-bincang. Yang saya tahu informasinya bahwa Sis Carol ini sudah vegetarian kurang lebih 20 tahun, betul ya? Sis ya? Kurang lebih begitu. Wow, that's amazing ya. Mungkin buat Terima orang-orang kasih, di luar Siswani. sana, teman-teman yang masih belum bervegetarian yang di luar sana, wow, 20 tahun gitu ya. Nggak mudah loh, Sis Carol. Dan Sis Carol ini juga adalah seorang praktisi yoga ya, teman-teman ya. Jadi prenatal yoga teacher, right? Salah Betul, satunya yes. ya. Salah satunya. Salah satunya ya, ada yoga-yoga lain juga bisa diajarkan oleh beliau. Dan saat ini kita mau mendengarkan sharing ilmunya dari beliau ini. Jadi mau tahu dong. Nah, seperti tadi sudah sempat kita informasikan ke teman-teman Persada Bumi, itu gimana ceritanya? 20 tahun, lama banget. Ya, sudah vegetarian gitu ya, nggak merasa kesulitan selama ini vegetarian ya gitu ya, dengan
teman-teman sosialisasi, ada suka merasakan kesulitan nggak sih pada saat bersosialisasi dengan teman-teman yoga yang lain gitu kan, atau komunitas-komunitas yang lain di luar sana selama 20 tahun? Ya, jadi seperti tadi yang Sis Fani bilang bahwa 20 tahun tidak mudah, tapi juga jangan lupa juga tidak sulit ternyata. Ya, Iya. jadi waktu itu cepat berlalu dan kita nggak berasa kok udah 20 tahun ya. Dan selama ini meskipun udah bervegetarian juga, meskipun saya juga kebanyakan ngajar juga sebelum pandemik ya, banyak diundang ngajar di berbagai daerah, jadi terbang sana terbang sini, dan semuanya nggak pernah sekalipun kesulitan untuk cari makan yang bervegetarian. Ya, Wow. bahkan di Mm-mm. tempat yang saya yang diundang itu mereka respect sekali, selalu sediakan semua yang sesuai dengan kriteria yang saya mau. Jadi tidak Iya. pernah sekalipun sampai kelaparan nggak punya makan, nggak pernah sekalipun. Apalagi mereka tahu memang ini konsennya di yoga gitu ya, dan memang yoga ini kan ada hubungannya, nanti kita akan bahas. Oke, nah itu tadi Betul. Sis Carol sudah ceritakan bahwa teman-teman kalau kalian mau bervegetarian gak usah khawatir. Saat ini seluruh dunia pun sudah welcome banget dengan yang namanya vegetarian. Betul. Ya, jadi kemanapun Yes, Anda nggak usah takut nggak bisa makan. betul Seperti itu sekali. intinya ya. Nah, karena vegetarian itu sendiri berasal dari kata vegetus yang artinya keseluruhan, sehat, dan hidup. Jadi saat ini semua orang maunya hidup sehat seperti itu. Jadi banyak sekali Yes, resto-resto vegetarian yang bertebaran saat ini, sampai ke luar negeri pun banyak banget. So don't worry gitu ya. siap. Oke. Betul Dan sekali. teman-teman Persada Bumi juga kudu tahu nih, vegetarian pasti tahu ya. Vegetarian ini sudah ada sejak filsafat Yunani kuno, dan vegetarian ini adalah makanan terbaik untuk kesehatan kita loh. Ah, nggak percaya? Coba Betul kita tanya sekali. ya ke Sis Carol ya, yang sudah 20 tahun ya bervegetarian ya. Kita coba cek and recheck langsung dengan praktisi yoga yang satu ini. Sis, apa sih yang dirimu sudah rasakan manfaatnya untuk ke tubuh ataupun ke kehidupan yang kamu jalanin saat ini? Apa sih manfaatnya setelah bervegetarian kurang lebih 20 tahun itu? Ya, jadi selama saya bervegetarian kan banyak stigma orang di luar bahwa, hah, kamu vegetarian, mana kuat? Nanti apa nggak lemes? Pasti pertanyaan pertama yang keluar dari mereka itu pasti apa nggak lemes gitu ya. Dan itu saya buktikan sendiri, buktinya saya setiap hari sangat aktif. Jadi jam ngajar saya itu dari pagi sampai malam itu benar-benar full. Terus dulu bahkan sebelum ngajar itu juga tiap hari pasti kerjanya nge-gym ya, olahraga, angkat-angkat besi, Wah, RPM, sepeda statistis, terus body combat semua ya. Nggak pernah itu sekalipun merasa lemes, nggak pernah ya. Jadi jangan pernah bilang kalau makan sayur itu nanti lemes, kemudian apalagi juga orang bilang nanti kurang gizi, protein dari mana. Nah, mereka kebanyakan belum tahu kalau di nabati kita juga punya protein nabati yang jelas lebih bagus daripada protein hewani. Ya, jadi seperti itu ya. nah, itu yang dirasakan, yang sudah disebutkan tadi salah satunya, yaitu nggak usah khawatir, nggak bakal lemas. Itu satu. Lalu Betul, kedua, nggak akan. apa lagi nih? Ya, nggak bakal kekurangan gizi. Buktinya sampai sekarang kita semua yang vegetarian juga kita masih sehat-sehat semua kan. Juga bahkan anak-anak yang bervegetarian dari kecil pun mereka buktinya juga pinter-pinter. Sekolahnya ya juga bagus, nilai akademisnya bagus ya. Jadi itu menunjukkan kalau vegetarian tidak akan kekurangan gizi asal Iya, kita pola makannya yang sayur yang berwarna-warni. Ya tentunya betul. kita nggak boleh misalnya kita cuma suka sawi, tiap hari makan sawi doang, ya pastilah kekurangan gizi ya kan. Ya, harus di-combine ya, bahasanya harus Betul, di-combine. betul. Ya, Iya, kalau karena menurut setiap ahli setiap gizi, warna dari sayur kan punya mm-mm, manfaat masing-masing kan. betul. Itu yang Betul. mau Fani sampaikan barusan ya. Jadi setahu Fani, Ya. karena Fani juga pernah membawakan acara dengan IBS gitu ya. Jadi Heeh. dikatakan oleh dokter bahwa yang paling sehat, paling bagus itu ada campuran berbagai macam warna. Jadi misalnya ada Ya, tomat, betul timun, betul. macam-macam Ya, tuh, ada warna-warni deh ya, seperti yang Fani betul upload ada juga di warna-warni itu IG yang saya. paling bagus.
betul Betul. Jadi sekali. kombinasi gizinya juga lengkap gitu ya. Lengkap sekali. Ya, dan tadi Fani sudah sempat sharing juga dengan teman-teman bahwa kalau kalian bervegetarian ya, salah Mm-mm. lainnya, tadi kan sudah disebut tuh salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, Ya, banyak loh manfaat yang bisa kita dapatkan. Itu antara lain bisa menjaga berat badan kita, jadi bisa ideal, slim gitu. Makanya tadi Fani sempat sharing juga. Kalau kalian bervegetarian, ini contohnya Fani salah satunya. Jadi kalau Fani kemana-mana, misalnya MC atau ketemu teman di komunitas, banyak yang suka tanya, Fan, kok lu sampai sekarang bodinya tetap slim ya, gitu-gitu aja ya. Nah, itu saya bilang ini mungkin salah satu the magic of vegetarian gitu ya. Jadi bisa tetap ya, slim gitu. ya. Kalau Ditambah kalau lagi, masalah ya, kalau ditambah masalah slim lagi sih nanti ilmu. sebenarnya juga ini ya. Memang salah satunya kalau kita makan banyak makan sayur, pastinya kan sayur itu mengandung serat yang banyak. Jadi Berat. tentunya proses membantu metabolisme dari pencernaan kita bekerja jauh lebih baik daripada kalau kita tidak makan serat. Ya, begitu. Betul. Jadi, Nah, tadi Fani sampaikan lagi, terus salah duanya lagi, the magic of vegetarian, hari ini ditambah lagi ada yoganya. Nah, kalau kalian sudah iya. vegetarian, yoga pula pastinya komplit deh tuh paketnya gitu ya. Yes, Pasti betul sekali. sehat begitu. Dan Nah, juga ada yang lagi. pasti semua orang mau, Van. Ya, Mm-mm. semua orang kan mau awet muda kan? Betul. Ayo, Connect siapa aja yang nih ya. mau? Ya, siapa yang kepingin cepat tua? Pasti nggak ada. Meskipun cowok juga nggak akan mau. Ya kan? Semuanya Mm-mm. pasti mau tetap stay young, ya kan? Nah, jadi kalau kita Betul. bisa mengcombine vegetarian dengan yoga, maka manfaatnya akan double kali double kali double kali double kali double. Nah, silahkan Iya. dijumlah sendiri berapa. Betul, Seperti betul, itu ya. betul banget. Jadi ini sudah banyak dibuktikan oleh praktisi yoga ya, bahwasannya kalau Ya, kalian rutin latihan yoga, plus lagi kalian vegetarian ataupun vegan, itu biasanya kulit lebih sehat, lebih awet muda, seperti itu ya, dan terhindar ya, pula dari segala macam penyakit-penyakit kritis, bahasanya seperti itu ya. Dari ya, jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa yoga ini kan adalah olahraga yang mengkombinasikan antara gerakan tubuh, pernafasan, dan relaksasi otot. Seperti itu ya, Sis ya? ya, betul betul sekali. Jadi yoga itu banyak orang juga yang takut kalau diajak yoga ya orang awam ya. Pertama Hmm. mereka pasti bilang, wah aku nggak bisa, aku badanku kaku semua, nggak mungkin bisa yoga. Padahal salah, justru karena Anda kaku maka Anda harus yoga, iya kan? Iya, iya, iya. Nah, si Carol sendiri ini belajar latihan yoganya itu dari tahun berapa, Say? Kalau pertama kali starting yoga itu kurang lebih sekitar 16 tahun yang lalu, kurang lebih ya kalau pertama kali yoga. Ya. Tapi Jadi, kalau jadi ngajar, si jadi Carol. pengajar kurang lebih 7 tahun lebih. Mm-mm. Jadi Ya, kebetulan si Carol ini teman-teman beliau sudah bervegetarian dulu ya, bahkan ya bervegetarian betul. dulu, lalu menekuni dunia yoga dan klop lah ternyata di yang namanya olahraga yoga pun itu memang ada diajarkan dari 8 anak tangga filosofinya ya katanya ya. Nah ini mungkin Iya, bisa betul dijelaskan sekali. oleh praktisi yoga langsung deh yang lebih ngerti nih. Sebetulnya Ya, memang ada jadi kaitannya dengan vegetarian ya yoga betul itu. sekali. Iya. Jadi yoga sendiri kita ada bagi dua macam ya. Jadi yoga secara exercise yang banyak kita lakukan saat ini atau kalau di zaman-zaman yang dulu atau orang praktisi yoga yang kuno itu kita sebut yogi ya, para praktisi yoganya itu mereka lebih menerapkan ke yoga as filosofi. Dan yoga as filosofi kita punya 8 anak tangga, kita sebut 8 limbs of yoga. Nah, yang pertama tentang yama, niyama, kemudian asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan yang terakhir samadhi. Dan tingkatan tertinggi adalah samadhi, yaitu manunggalnya kita dengan sang pencipta, dengan semesta. Jadi belum dalam tahapan, maksudnya yang meninggalkan dunia ya, tapi manunggal kita dapat berkomunikasi dengan semesta. Itu tujuan semua orang yang diharapkan kita bisa damai seperti itu. Nah, di anak tangga pertama yang Yama ini kita diajarkan tentang bagaimana seperti kayak rule diri kita dengan sesama. Nah,
Salah satu subbab kecil dalam yama ini diajarkan tentang ahimsa, yaitu ahimsa itu artinya adalah non-violence atau tidak menyakiti. Apa sih yang tidak menyakiti? Ya, tidak menyakiti ke semua makhluk yang ada di dunia ini. Nah, jadi makanya vegetarian juga termasuk salah satu di subbab ahimsa. Makanya kalau para yogi yang benar-benar mereka menerapkan 8 limbs of yoga, kebanyakan mereka pasti juga bervegetarian. Nah, jadi makanya sebenarnya vegetarian dan yoga ini adalah salah satu yang saling terkait, saling terkoneksi. Seperti Ya, itu. merupakan Ya, satu kesatuan sebetulnya ya. betul. Hanya saja Ya, memang cuman kalau saat ini, saat ini, ya betul. Saat ini kan kita di masyarakat modern, kita lebih banyak menggunakan yoga as exercise saja. Jadi kita cuman ngambil yoga yang di anak tangga ketiga, yaitu asana. Asana itu adalah postur, pose-pose. Nah, jadi kita hanya menggunakan yoganya sebagai pose-pose saja. It's okay, nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di dunia ini. Semuanya nothing absolute ya. iya, Tergantung iya, bagaimana kita mau bawa tujuan kita beryoga seperti itu. iya, iya. Dulu memang akhirnya memutuskan untuk menekuni dunia yoga ini. Apa motivasinya? Kalau boleh tahu, Sis Carol. Ya, jadi sebenarnya awalnya kecemplung di dunia yoga ini secara tidak sengaja ya. Dulu sebelum yoga, every day I do weightlifting. Ya, setiap hari pasti nge-gym, angkat berat, terus bahkan suka body combat, suka body pump, pokoknya yang angkat-angkat berat ya. Terus someday itu ada teman di gym, dia bilang, ayo cobain yoga. Iya deh, ntar someday ya. Karena di mind itu yoga itu membosankan, cuman duduk diam, nggak ngapa-ngapain, pasti boring banget gitu ya. Sedangkan kita sukanya yang kayak yang rame-rame kayak Aktif gitu. ya. Iya, nah karena diajak terus, akhirnya sungkan, ya kan? Sungkan, terus kemudian ya udahlah, oke, ya udah aku ikut, terus cobain. Ternyata pas waktu masuk di kelas yoga, surprise, wow, mereka kuat banget ya, bisa berdiri ngangkat badannya cuman pakai tangan. Kok aku yang angkat-angkat berat kok aku nggak kuat ya? Mereka badannya yang kurus kecil kayak gitu kok pakai tangan aja bisa angkat badan. Nah, jadi saat itu mulai curious ya, bagaimana sih kok bisa? Akhirnya tertantang, oke lah, aku coba lagi. Terus kelama-lamaan, kok di badan kayaknya enak ya. Capeknya itu nggak sama. After exercise itu capeknya kita weightlifting dengan capeknya yoga itu. Jadi capeknya yoga Beda. itu setelahnya itu, iya kayak nikmat banget gitu, enak banget di badan. Nah, Ya, sejak saat banyak yang itu mulai keterusan ya, mulai kecanduan. akhirnya jatuh cinta betulan ya sama yang Betul, namanya akhirnya yoga ya. jatuh cinta. Iya. Iya, karena katanya kalau kita sudah rutin melakukan aktivitas yoga, itu badannya lebih terasa enteng plong gitu ya, Sis ya, benar ya? Jadi Iya, segar gitu bawaannya, segar, tenang gitu betul. ya, mainnya juga beda ya. Iya, terus juga kalau beberapa ada member juga ya yang sebelum yoga dia punya vertigo yang sangat-sangat berat menurut dia ya. Jadi setiap at least 2 atau 3 bulan itu pasti check-in ke rumah sakit karena vertigonya kambuh. Jadi bayangin ya sampai harus check-in ke rumah sakit karena vertigo. Tapi sejak dia yoga selama 1 tahun itu tidak pernah satu kali pun vertigonya kumat. Ya, Hmm. jadi yoga itu banyak sekali membantu kita untuk memperlancarkan peredaran darah karena kan seperti mungkin Sis Fani tahu sendiri ya, banyak pose-pose yoga yang pose kepalanya itu berada di bawah jantung. Nah, sebenarnya itu sangat bagus sekali karena memperlancar peredaran darah dan oksigen kita sampai ke arah kepala kita. Karena biasa kita Ya. mobilitas sehari-hari kan kita berdiri kepala di atas, kaki di bawah. Nah, jadi di yoga kita jungkir balik, kita balik semua ya. Nah, ngomong-ngomong soal jungkir balik, mungkin ada Ya, beberapa teman-teman di luar sana yang masih ada rasa ketakutan. Ih, nggak berani ah, Carol. Itu kepala di bawah, kaki di atas, antar saya yang ada kepelitet bahasa mereka gitu ya. iya, Nanti menyeramkan gini-gini ya. Itu harus ada memang ada guru yang mendampingi bahasa mereka, instruktur yang mendampingi. Kalau sendiri iya, nggak berani gitu ya bahasa. Sebetulnya
mungkin waktu awal-awal memang harus didampingi instruktur atau guru ya, Sis Betul Carol ya. sekali, ya. Dan Tapi sebenarnya kalau yoga sudah itu bisa, sendiri bisa kan ya? bisa. Jadi sebenarnya yoga itu tidak hanya pose-pose yang ekstrim ya. Pose ekstrim itu hanya kita lihat di Instagram supaya Instagramable kata orang-orang zaman sekarang kan. Tapi sebenarnya pose-pose basic itulah yang mendapatkan manfaat yang jauh luar biasa daripada pose yang akrobat seperti sirkus ya. Itu cuman buat for fun lah. Itu untuk orang yang udah advance jadi kepingin challenge diri kita sendiri ya. Tapi sebenarnya pose-pose basic itulah yang manfaatnya jauh lebih luar biasa. Jadi seperti kayak pose kepala di bawah jantung, itu nggak harus yang benar-benar headstand yang kakinya di atas, enggak. Jadi kayak misalnya kita berdiri, kemudian nunduk ke bawah, itu kan juga sudah kepala di bawah jantung. Nah, itu kan juga sudah mendapatkan manfaat yang bagus. Jadi nggak melulu harus benar-benar yang headstand seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan takut, semua orang bisa yoga. Kalau saya punya prinsip, ini selalu saya sampaikan, dimanapun saya diundang, saya pasti bilang, as long as you can breathe, you can do yoga. Ya, jadi meskipun orang yang udah di kursi roda, saya punya member, umur 80 tahun, beliau udah operasi ganti tulang pinggul, jadi cuman bisa di kursi roda, dan beliau tetap yoga. Yoganya gimana? Di kursi. Nah, jadi kan as long as you can breathe, you can do yoga. Seperti itu ya. Jadi tidak menyeramkan seperti yang kita bayangkan pose-posenya ya. Iya. Pose-pose simple pun bisa ya teman-teman. Nah, nanti ada sesi khusus juga yang akan diberikan oleh Sis Caroline Ang kita, yoga teacher kita, untuk teman-teman Persada Bumi. Jadi kalian yang siang hari ini join in di sini sangat beruntung karena beliau mau mengajarkan kepada kalian nanti ya teknik-teknik dasarnya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya Fani pengen minta tipsnya nih dari yoga teacher kita. Ini kan secara kita sekarang di momen pandemi. Saat ini juga penyebaran COVID-19 semakin meluas, semakin meningkat. Jadi ini betul-betul kita selalu dihimbau, diingatkan, ayo jaga imunitas tubuh. Ayo jaga imunitas tubuh supaya tetap fit badanmu, supaya terhindar dari virus COVID-19. Nah, apakah dengan sering latihan yoga ini juga bisa membantu kita supaya punya imunitas tubuh yang lebih oke? Betul nggak, Sis Carol? Ya, jadi di yoga sendiri kita punya yang kita sebut pranayama. Jadi pranayama itu adalah breathing exercise. Bagaimana kita mengontrol, diatur tentang bagaimana cara kita bernafas yang benar. Bagaimana saat bernafas, kapasitas paru-paru kita dapat mengembang secara sempurna. Nah, jadi di yoga kita punya khusus namanya pranayama yang nanti juga akan saya ajarkan beberapa pranayama yang sangat-sangat simple, yang teman-teman semua pasti bisa lakukan di rumah, dimanapun juga berada, everywhere, anytime juga bisa dilakukan ya. Jadi pranayama itu sangat bagus untuk menguatkan organ respirasi kita, terutama organ paru-paru, yang tentunya di saat pandemik ini kita butuh paru-paru yang strong untuk fight virus yang ada di sekeliling kita. Seperti itu ya. Wow. Nah, ini juga salah satu the magic of yoganya ya. Jadi teman-teman, siang hari ini kenapa kita angkat topik ini? Karena ini memang penting sekali, terutama di momen pandemi ini, yang namanya asupan yang sehat dan latihan yang rutin yang sehat, olahraga yang sehat, ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita agar kita bisa terhindar dari si virus COVID-19 itu tadi ya, gitu ya Lausu ya. Betul sekali. Yes. Ya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya pikiran yang positif, ya tubuh kita juga sehat, niscaya semua itu kita jauh lah ya dari yang namanya segala macam penyakit, karena pola hidup sehat di era pandemi ini sangat penting. Jadi kesehatan, vitalitas tubuh, body, mind, and soul katanya ya. Gitu ya. Body, mind, and spirit. Yes, betul. Body, mind, and spirit, ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai latihan kita, mungkin sekali lagi Sis Carol bisa infokan bahwa apa sih keuntungan, manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapatkan nanti dengan latihan seperti kita lakukan setelah ini.
Apa aja sih manfaatnya yang bisa kita dapat? Kita infokan lagi coba supaya mereka semangat. Ayo Ya, teman-teman yang di oke. rumah mungkin bisa siap-siap sebentar lagi ikutin gerakan kita ya, latihan supaya kalian semua juga ikut sehat. Ya, jadi sebentar lagi kita akan latihan tipis-tipis ya. Iya, Jadi saya mau fokuskan yang siang hari ini gerakannya lebih ke arah untuk relaksasi di area spine, sepanjang tulang belakang kita, terutama pada area pinggang yang pada saat ini karena kerjaan kita lebih banyak work from home yang dari rumah yang kerjaannya notabene cuma benar-benar duduk di depan laptop doang gitu ya. main Nah, handphone gitu ya. main handphone, nah, nonton drakor jangan lupa, ya kan? Nah, pastinya sekarang ini banyak orang yang merasa nanti pinggangnya pegel, pinggangnya capek. Betul. Biasanya Mm-mm. seperti itu, ya. Nah, Ya. jadi nanti kita akan berlatih gerakan-gerakan simple agar pinggangnya nggak gampang capek atau kalau kita bilang nggak gampang encoan. Ya, Oh ya. ya. Jadi Terus nanti bisa kita akan mengurangi pranayama stres. juga ya. Mm-mm. Jadi yoga ini bagus banget. Setahu Fani juga bisa mengurangi stres, betul ya, Lausu ya. Betul, Bisa ya. meningkatkan kebugaran tubuh kita, juga bisa mengatasi berbagai macam ke masalah-masalah kesehatan kita seperti yang tadi Sis Carol sampaikan sakit punggung, sakit pinggang gitu ya. Betul sekali. Lalu Terus orang eh, yang insomnia juga biasanya mm-mm, bisa terbantu dengan yoga ya. Orang mm-mm, yang susah mm-mm. tidur itu biasanya kalau rutin yoga juga akan mengurangi ini ya insomnianya ya. Jadi saya juga punya member, beliau umur 65 dan biasanya kan kita tahu ya semakin tua kita semakin sulit tidur biasanya ya untuk orang-orang yang tua itu. Nah, tapi beliau bilang sendiri, wah saya senang sekali loh sejak yoga itu saya sekarang bahkan siang itu bisa tidur siang. Udah malamnya tidurnya bisa cepet, juga bisa tidur siang. Nah, jadi Iya. yoga ini benar-benar luar biasa manfaatnya ya. Oh ya, saya juga mau mengundang teman-teman semua supaya membuka pikiran. Jadi kebanyakan kita juga di luar sana kita berpikiran yoga hanya milik agama tertentu. Tidak ya, jadi yoga itu general, kita ambil yoga itu as exercise, tidak punya agama tertentu. Dan bahasanya memang banyak pakai bahasa Sanskerta. Nah, jangan takut bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia juga banyak diadopt dari bahasa Sanskerta. Contohnya Pancasila. Nah, Panca sendiri artinya 5. Panca itu juga dari bahasa Sanskerta, ya. Jadi jangan takut, semua orang harus join yoga. Ya, nanti kita akan coba sama-sama. Gerakannya yang simple-simple, semua pasti bisa. Oke, Yes. siapin saja matras, nggak perlu pakai sepatu, pakai t-shirt aja yang nyaman, pokoknya yang nyaman aja, nanti kita yoga yang relax-relax saja. Ya, yang pasti ini yoga juga untuk relaksasi buat teman-teman yang mungkin saat ini tiap hari dapetin WA isinya semua tentang COVID, 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 membuat imun tubuh pun kayaknya bikin kalian stres gitu ya, mumet mikirin Iya, betul. gimana gitu ya. Ini kita relaksasi sejenak yuk gitu ya dengan Sis Iya. Carol. Nah, infoin dulu mungkin yoga ini sebetulnya ada berapa jenis sih teacher gitu, yoga teacher kita? Yoga sih jenisnya banyak ya. Jadi itu bukan maksudnya kayak yoga stylenya itu banyak. Tapi semuanya kita ada satu payung besar yaitu disebut dengan Hatha Yoga. Jadi Hatha Hmm. Yoga sendiri itu memiliki arti adalah semua gerakan yang berhubungan, semua gerakan yoga yang berhubungan dengan physical, as physical ya. Jadi yang berhubungan dengan fisik itu kita payung besarnya Hatha Yoga. Nah di Hatha Yoga itu kita punya banyak, misalnya ada Astanga Yoga, kemudian ada Bikram, dan kalau yang saya di Kappa Yoga. Terus kemudian kita ada Power, Vinyasa, banyak sekali yoga stylenya. Tapi Hmm. semuanya yang berhubungan dengan fisik kita sebut sebagai Hatha Yoga. Jadi Ya, seperti ya. itu. Jadi teman-teman nggak usah pusingkan yoga A, yoga B, yoga C, pokoknya Iya, intinya yoga betul. saja. Yang penting Iya, kita pokoknya ikut aja. relaksasi, ya latih olah pikiran dan olah tubuh ya bahasanya gitu ya, langsung Iya, ya. betul. Iya. Bagaimana kita bisa mulai latihan kita siang hari ini?
dengan Boleh sekali. latihan yoga basic seperti itu ya? Ya, kita coba Oke. nggak usah banyak-banyak. Kita punya berapa waktu, berapa lama, Sis Fani, untuk Masih setengah praktisnya? jam di sini. Setengah jam ya. Ya. Oke, sip. Siapin matrasnya. Saya juga undang kalau MC yang cantiknya mau ikut, yuk kita ikut beryoga sama-sama. Ayo. Mau Ya? dong, secara ini kan lagi pandemi, kita semua bisa Iya. latihan pernafasan juga ini ya, Sis Carol Iya, ya. betul. Kalau Nanti katanya kita banyak lancarkan yang latihan bilang pernafasan. kalau Mm-mm. teman-teman yang di luar sana itu mereka terkena COVID-19 seperti itu, mereka biasanya ada yang bilang bisa sesak napas tuh. Nah, ini ngomong-ngomong di sini, Fani mau tanya juga sama guru yoga. Ya, Ya amit-amit ya, kalau misalnya di ya, antara family atau keluarga ataupun teman-teman siapapun yang saat ini dinyatakan terkena COVID-19 seperti itu dan ya, dia sudah mulai merasa sesak, ada nggak sih bantuan dari teknik-teknik yoga yang bisa membantu gitu, Lause, gitu supaya kita ya. napasnya lebih enak. Mm-mm. Jadi teknik pranayama, latihan pernafasan yang paling gampang, yang bisa dilakukan semua orang adalah kita sebut sebagai dirga swasam pranayama. Jadi dirga swasam adalah nafas penuh 3 langkah. Apa sih nafas penuhnya? Jadi pada saat kita nafas, fokuskan saat inhale, kembangkan dari perut bawah, dada tengah, kemudian dada atas. Dan pada saat buang nafas, kempiskan dari dada atas, dada tengah, perut bawah. Nah, jadi pada saat kita bernafas, organ paru-paru kita ini mengembang secara sempurna, sehingga oksigen yang kita hirup pun dapat maksimal. Yang kita tahu bahwa setiap sel-sel terkecil dari dalam tubuh kita ini makanan utamanya adalah oksigen. Nah, jadi kalau oksigen kita bisa hirup secara sempurna, demikian juga pada saat kita buang nafasnya penuh, dan kita dapat mengeluarkan CO2-nya pun secara bagus. Nah, itu yang pranayama yang paling simpel adalah dirga swasam, nafas 3 langkah, nafas penuh 3 langkah. Nah, jadi Ya. inhale, rasakan perut mengembang, kemudian dada tengah dan dada atas. Exhale, kempiskan dari dada atas, dada tengah, perut bawah. Nah, itu latihan yang paling simpel, yang mungkin teman-teman yang saat ini mungkin sedang isolasi mandiri, bisa dilakukan pada saat teman-teman berjemur. Jadi kalau berjemur, jangan diem aja, nggak ngapa-ngapain, lebih baik dibarengin dengan breathing exercise. Itu akan jauh Oke, lebih bermanfaat. kita Ya, coba gitu ya. Jangan oke. jangan cuman teori katanya kan ya nanti dia Teori, iya. mereka bilang Fanny sama Carol teori doang kita nggak ngerti prakteknya. Yuk kita sama-sama Iya, betul. praktekkan gitu. Ayo, mari Siap, ya. Love. Siap. Oke. Oke, siapin matrasnya ya. Ntar aku setting Nah ini dulu. masuk nggak ya? Oke. Ya, ya. Kelihatan jelas kan? Oke. Ya, Mudah-mudahan masuk oke. di kamera. Oh, duduk ya. Oke. Ya, saya terlalu kecil nggak? Eh, enggak sih. Nggak ya, pas ya. Paninya yang ini ya. Oke, Lausu Paninya, silakan. ya. Oke, kita mulai ya. Silakan duduk Hmm. dalam posisi duduk yang nyaman. Boleh kedua kakinya di cross seperti ini, letakkan di bawah lutut, ataupun kedua tulang keringnya sejajar seperti ini ya. Sekarang kita akan adjust tulang duduk kita. Angkat bokong kanan, geser ke belakang. Angkat bokong kiri, geser ke belakang. Dorong perut di bawah pusar sedikit ke depan. Kemudian panjangkan tubuh ke atas. Bagus ya. Tujuan kenapa kita memanjangkan tulang belakang kita, ini juga sangat berhubungan dengan paru-paru kita, supaya paru-paru kita dapat mengembang secara sempurna pada saat kita menarik nafas. Ya, jadi sekarang analogi yang secara gampangnya adalah kalau badan kita bongkok seperti ini, paru-paru kita kan nggak punya space untuk mengembang. Nah, makanya kenapa kalau orang bongkok kebanyakan problem utamanya sesak napas. Nah, jadi seperti itu. Makanya mulai sejak muda dibiasakan duduknya yang cantik. Ya, bagus seperti itu ya. Siswani duduknya harus tegak. Berdiri
Duduk apapun badannya harus tegak, nggak boleh kayak udang. Oke? Iya, tegakkan badannya ke atas. Sekarang tarik nafas yang dalam. Buang nafas, hembuskan perlahan. Kita akan mulai pranayama kita yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan. Kita akan lakukan dirga swasam. Jadi tarik nafas, rasakan perut bawah mengembang, dada tengah, kemudian dada atas. Buang nafas, kempiskan dari dada atas, dada tengah, perut bawah. Perlahan, kalau sudah mulai nyaman, boleh silakan teman-teman pejamkan mata agar lebih rileks, lebih fokus ke diri sendiri dan ke nafas. Kita akan lakukan 3 kali saja dirga swasam. Inhale, kembali kembangkan perut bawah, dada tengah, dada atas, rasakan perut, rasakan paru-paru Anda mengembang secara sempurna. And exhale, kempiskan dari dada atas, dada tengah, perut bawah. Stay 1 kali lagi, inhale deeply, rasakan oksigen mengalir masuk ke dalam tubuh Anda. And exhale, slowly, hembuskan penafas. Keluarkan semua toksin dari dalam tubuh. Kita lakukan 1 kali lagi, deep inhalation. Rasakan betapa oksigen masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi makanan dalam setiap sel-sel terkecil dari dalam tubuh. And exhale, slowly, biarkan toksin ikut terbuang keluar. Lembutkan wajah. Perlahan tarik nafas, silakan buka mata. Oke, good job semua. Sekarang pranayama yang simple berikutnya dapat kita lakukan. Kita akan lakukan Kapalabhati. Jadi Kapalabhati nanti kita akan fokuskan untuk jadi Kapalabhati ini, ini Kapalabhati ini pranayama yang sifatnya sedikit lebih keras ya. Ini sangat bagus sekali untuk menguatkan organ paru-paru kita. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali mencoba Kapalabhati, kalau nanti merasa sedikit pusing, it's okay ya, tidak ada yang salah di tubuh Anda karena Anda belum terbiasa saja. Oke. Jadi pada Kapalabhati fokuskan saja pada saat exhale sekencang mungkin sambil perutnya tarik masuk dalam, buang nafas lewat hidung. Oke, saya kasih contoh terlebih dahulu ya. Inhale, kemudian exhale, 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 exhale. Seperti itu. Inhale-nya tidak usah dipikirkan, fokuskan saja pada saat buang nafas sekencang mungkin. Oke, kita lakukan cuma 2 set saja, tapi biasanya lakukan minimal 3 set supaya dapat manfaatnya lebih terasa. Dan set pertama kita cuma lakukan 30, set kedua kita lakukan 40 kali saja ya. Anda boleh buka mata bagi yang baru pertama kali melakukan atau yang sudah pernah, silakan pejamkan mata supaya lebih fokus ke diri Anda sendiri. Oke, just prepare yourself. We will do first set of Kapalabhati. Inhale deeply, tarik nafas yang dalam. Buang nafas, Kapalabhati. Exhale, 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 exhale. Bagus sekali. Sekarang semua coba pejamkan mata. Rasakan energi Kapalabhati yang perlahan mulai menghangatkan tubuh kita. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, mungkin bagi Anda yang baru pertama kali melakukan Kapalabhati, you may feel little bit dizzy. Tarik nafas, kita akan continue second set of Kapalabhati. Anda boleh tetap pejamkan mata atau Anda boleh buka kedua mata. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas, Kapalabhati.
exhale, 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 exhale. Tetap pejamkan mata. Nikmati kembali energi Kapalabhati yang menghangatkan seluruh tubuh Anda, membuat detak jantung Anda saat ini berdegup sedikit lebih kencang dari keadaan normal Anda. Kapalabhati juga sangat bagus dilakukan setiap hari karena dapat mendapatkan manfaat detoksifikasi, membuang toksin dari dalam tubuh kita. Lakukan saja sesuai dengan kemampuan Anda. Tarik nafas, perlahan silakan buka kedua mata. Oke, bagus. Bagaimana Siswani? Terasa pusing atau is okay? Baik-baik saja? Baik-baik saja. Oke, luar biasa ya. Sekarang setelah pranayama, kita sedikit stretching ya. Tarik nafas, angkat kedua lengan lurus ke atas, kaitkan telapak tangannya dan stretch. Tarik badannya panjang ke atas. Bayangkan kalau kita kayak bangun tidur ya. Tapi bahunya jangan naik, tekan bahu ke bawah, tekan bokong ke bawah, buka pandangan, lihat ke atas. Tarik kedua lengannya lurus ke atas, inhale. Kita di sini memanjangkan sisi tubuh kiri dan kanan kita. Oke, and exhale, relax ya. Pasti enak banget ya. Oke, sekarang tangan kanan letakkan di paha kiri. Kemudian tangan kiri spider finger. Jadi spider finger seperti kaki laba-laba. Letakkan di belakang bokong. Tarik nafas. Jaga tubuhnya tegak ke atas. Buang nafas, twisting lihat ke bahu kiri. Oke, di pose ini kita memberikan stretching pada bagian pinggang. Terutama di pose twisting ini, pinggang sebelah kiri kita akan terasa nyaman. Perlahan kembali ke depan, inhale and exhale. Oke, kita akan ganti tangan kiri di paha kanan, tangan kanan spider finger letakkan di belakang bokong ya, seperti kaki laba-laba. Inhale, tarik badannya panjang ke atas, exhale, twisting ke arah kanan, pandangan lihat ke bahu kanan. Oke, good. Perlahan kembali ke depan and relax ya. Next, kita ke table pose ya. Jadi table pose seperti ini. Letakkan pergelangan tangan satu garis lurus di bawah bahu, lutut satu garis lurus di bawah pinggul. Pandangan lihat ke arah depan dan kita lakukan pose yang kita sebut cat and cow. Inhale, tekan perut ke bawah, putar bahu ke belakang, dorong dadanya maksimal ke atas. Di pose cow pose ini, rasakan stretching pada area pinggang ya. Pinggangnya akan terasa enak banget, dorong dadanya ke atas. Buang nafas, lengkungkan punggung, tempel dagu ke arah dada, lihat ke arah perut. Dorong lagi punggungnya semakin bulat ke atas. Bagus, Siswani, good. Inhale, kembali. Open your chest and look up. Ini adalah pose sapi. Jadi bayangkan sekarang seperti seekor sapi. Perutnya menekan ke arah bawah. Perutnya mengembung ke arah bawah. Buang nafas. Dorong lagi punggungnya ke atas. Tempel dagu ke arah dada. Lihat ke arah perut. Dan ini adalah pose kucing. Jadi bayangkan kucing kalau lagi ngamuk kan punggungnya didorong ke atas. Oke, satu set lagi. Inhale, kembali buka dada, lihat ke atas. Dan exhale, dorong lagi punggungnya ke atas. Pose cat and cow sangat bagus banget untuk men-stretching sepanjang tulang belakang kita. Terutama di area pinggang dan area punggung. Oke, good job. Kembali ke table pose. Tarik nafas dan buang nafas. Oke, next. Sekarang inhale, jinjit, tekan jari-jari kakinya kuat ke arah bawah. Dan exhale, angkat bokong nungging ke atas. Downward facing dog. Adho Mukha Svanasana. Pandangan lihat ke arah belakang. Stay di downward facing dog 5 nafas. Good job Siswani, bagus. Sekarang coba fokuskan mendorong bokongnya lebih ke atas lagi, nunggingin lagi ke atas. Yes, bagus. Boleh tekuk sedikit lututnya Siswani, dorong bokongnya lebih supaya bisa lebih nonggeng lagi ke atas. Pandangan lihat ke arah belakang.
Ya, bagus sekali. Tahan di sini 5 nafas. Di pose Adho Mukha atau downward facing dog ini, kita pada saat ini posisi kepala sedang berada di bawah jantung. Sehingga kita mengalirkan peredaran darah dan oksigen maksimal ke arah kepala kita. Sehingga mendapatkan manfaat untuk obat awet muda, menghilangkan kerut-kerutan pada area wajah, dan tentunya manfaat holistik untuk kesegaran tubuh kita, menyehatkan semua sistem peredaran darah. Oke, inhale, kembali turunkan kedua lutut, kembali ke table pose, dan exhale perlahan, mundurkan kedua kaki, silahkan rebahkan tubuhnya ke matras. Ya. Oke, mungkin kalau tadi di down dog, bagi Anda yang baru pertama kali yoga, sedikit pusing, it's okay ya. Sekarang turunkan kedua siku tangan, letakkan di bawah, di matras. Dekatkan siku ke arah dada. Tekan kedua siku tangan, tarik nafas, angkat dada, pandangan lihat ke atas. This is sphinx pose. Sphinx pose sangat bagus untuk memberikan relaksasi, stretching pada area pinggang. Bagi Anda yang mungkin fleksibel, Anda boleh mundurkan lagi siku tangannya mendekat ke arah dada dan mendorong dadanya lebih naik ke atas. Rasakan, nikmati pijatan lembut pada area pinggang Anda. Keep breathing, dirga swasam, tarik nafas, buang nafas. Oke, perlahan turunkan kembali tubuh ke matras. Letakkan kembali kedua tangannya di samping dada. Inhale, jinjit, kembali tekan jari kaki. Exhale, perlahan, angkat kembali bokong ke atas. Kembali ke Adho Mukha Svanasana, downward facing dog. Ingat pada saat down dog, kita juga sangat bagus, pose ini juga sangat bagus memanjangkan tulang belakang. Makanya harus tetap fokus mendorong bokongnya nonggeng ke atas. Jadi tidak penting tumitnya bisa nempel ke lantai, yang terpenting dorong bokongnya nungging ke atas. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas, hembuskan perlahan. Oke, good job, tarik nafas. Sekarang coba turunkan kedua lutut ke arah bawah dan buang nafas, silakan kembali ke pose duduk. Ya, silakan kembali duduk. Oke, sekarang bagaimana si Sony? Terasa seger ya? Kepalanya udah dijungkir di bawah ya? Oke, sekarang kita ke pose twisting ya. Kaki kirinya lipat ke arah dalam. Dan kaki kanan silang di sisi luar paha kiri. Yes, bagus. Tapi lutut kanannya dorong ke atas. Pakai tangan kanan, dorongin lagi ke atas. Oke, good. Bokong kanannya harus tetap grounded, tekan ke bawah ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang bokong kanannya terangkat, kaki kanannya better di sisi dalam. Jadi jangan di sisi luar. Ya. Jaga punggungnya tegak ke atas. Angkat lengan kiri ke atas. Inhale. And exhale. Lengan kiri silang di sisi luar paha kanan. Tangan kanan kembali letakkan di belakang spider finger. Inhale, tubuh tegak. Exhale, twist yang jauh, lihat ke bahu kanan. Oke, good. Stay tahan sebentar di sini. Kita memberikan kembali twisting yang maksimal pada area pinggang kita. Tarik nafas. Oke, buang nafas. Kembali ke depan. And change side. Kita ganti kaki ya. Kembali ke depan. Sekarang kaki kanan lipat ke dalam. Dan silang kaki kiri di sisi luar paha kanan. Bokong kiri tetap grounded ke bawah. Lutut kiri dorong ke atas pakai tangan kiri. Inhale. Angkat lengan kanan ke atas. And exhale. Siku kanan di sisi luar paha kiri, tangan kiri spider finger ke belakang, putar tubuhnya jauh, lihat ke belakang. Oke, nikmati kembali twistingnya pada area pinggang. Twisting, pose-pose twisting di yoga juga sangat bagus untuk detoksifikasi, yaitu menstimulasi organ pencernaan yang berada di perut kita. Oke, good job. Perlahan silakan kembali ke depan and relax ya.
Apakah kita masih ada waktu? Kayaknya masih ada waktu ya. Masih cukup ya? Masih. Yes, sip. Oke, kita lanjut ya. Next. Sekarang luruskan kakinya ke depan. Ya, goyang-goyang pahanya, relax, tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang kita stretching, tadi badannya sudah, sekarang kakinya jangan dilupakan. Kita stretching di kaki juga ya. Kaki kanan lurus ke depan dan sekarang lipat kaki kiri ke arah dalam. Telapak kaki kiri di pangkal paha kaki kanan. Telapak kaki kanan flexing menghadap ke atas. Ingat, jaga tubuhnya tegak. Inhale, angkat kedua lengan lurus samping telinga. And exhale, condongkan tubuh ke arah bawah. Option 1, boleh pegang di telapak kaki kanan. Kalau nggak sampai, pegang saja di lutut boleh, di tulang kering boleh, pegang di pergelangan kaki boleh. Pegang dimanapun, yang penting kaki kanannya harus lurus. Kemudian satu lagi, jaga punggungnya tetap panjang ya. Turun serendah mungkin, yang penting punggungnya tetap lurus ke arah depan. Oke, nikmati sensasi stretching pada bagian paha belakang kaki kanan kita. Turun lebih rendah lagi. Enjoy your stretching. Oke, good. Inhale, kembali tubuh tegak. Angkat kembali kedua tangan ke atas. Angkat badannya ke atas. And exhale, turunkan kedua tangan ke arah bawah. Ya, sekarang tekuk lutut kanannya ke atas. Pegang di bawah telapak kaki kanan, badannya tegak, tarik nafas, tendang kaki kanan, lurus ke atas, angkat tinggi, pelan-pelan, iya, keletak, 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 ada yang bunyi nggak lututnya? Ya, kalau nggak nyaman, nggak bisa lurusin, it's okay ya, pegang saja di bawah lutut seperti ini, ya. Bagi teman-teman juga nggak perlu dipaksain, harus bisa pegang di telapak kaki, kemudian kakinya nggak bisa lurus, no ya. Karena target kita di hamstring paha belakang, kaki kanan. Jadi saya mau better pegangnya di bawah lutut, tapi kakinya lurus ke atas. And then badannya usahain ingat tegak, dorong badannya ke atas. Angkat kaki kanannya setinggi mungkin ke atas. Enak banget kan rasanya pahanya? Yummy yummy. Oke, and exhale, turunkan ke bawah and relax. Oke, ganti kaki ya. Kaki kiri lurus, lipat kaki kanan ke dalam. Telapak kaki kiri flexing, ingat badannya tegak. Kalau di yoga itu saya selalu bilang sama murid saya, ayo kalian harus tak ajarin sombong ya, artinya badannya harus tegak ya, harus sombong, tunjukin ya, supaya apa? Supaya nggak bongkok ya. Jadi badannya harus tegak ke atas. Inhale, arms up. Tarik kedua tangannya lurus ke atas. And exhale, bergerak dari pinggul. Panjangkan tubuh ke depan. Turun pelan-pelan ke arah kaki kiri. Dekatkan perut kiri ke paha kiri, dada kiri ke lutut, dan pipi kiri di sisi dalam tulang kering kaki kiri. Turun saja serendah mungkin, hingga jaga lutut kirinya lurus, hingga jaga punggungnya tetap panjang ke arah kepala. Dan nikmati semua sensasi di bagian paha belakang kiri kita. Inhale, kembali tubuh tegak, angkat kembali kedua lengan ke atas di samping telinga. And exhale, relax down. Good. Sekarang tekuk lutut kiri, pegang lagi di bawah kaki kirinya, badannya tegak ke atas. Tarik nafas, tendang pelan-pelan, kaki kirinya ke atas. Hap, 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 hap. Angkat setinggi mungkin. Iya. Iya, aduh pasti enak itu rasanya ya. Ya, jadi kaki kiri, kaki kanan kita pasti sensasinya nggak akan sama. Karena tubuh kita fleksibel, strong, balance itu kanan kiri kita nggak mungkin sama. Ya, jadi pasti ada satu sisi tubuh yang mungkin terasa lebih kaku. Ya, dinikmati saja, pakai nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke, pelan-pelan kembali turunkan ke arah bawah. Sekarang satukan telapak kakinya di tengah. Ya, ini adalah pose butterfly. Yuk, jadi bayangkan ini saya butterfly-nya ya. Mau swing, 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 kita mau terbang, mau fly, fly, fly. Jadi butterfly ini sangat bagus untuk membuka area pinggul dan memberikan pada stretching di bagian paha dalam. Ya, ini enak banget ini, saya suka butterfly. Ya, oke, good. Stop, tahan di tengah.
Tarik telapak kakinya mendekat ke arah pangkal paha sedekat mungkin. Jaga punggungnya lurus. Inhale, putar bahu ke belakang, dorong dada ke atas, pandangan lihat ke atas. Pandangan jauh ke atas, and enjoy your stretching on your lower back. Rasakan di bagian pinggang. Oke, buang nafas, tekuk siku tangannya ke arah badan, panjangkan tubuh ke bawah, turun serendah mungkin ke arah matras. Yuk, bagus. Ya, good. Turun lebih rendah lagi, tekan lagi pahanya ke bawah, nikmati di area pinggul paha dalamnya. Good job. Inhale, kembali angkat badannya perlahan ke atas, tegakkan tubuh. And exhale, relax. Sekali lagi ya, inhale. Sekarang angkat kedua lengannya ke atas. Dan exhale, bergerak dari pinggul, condongkan tubuh ke depan, letakkan tangannya di bawah, maju, turun, turun, turun semaksimal mungkin yang teman-teman bisa. Turunkan badannya, dekatkan perut ke atas telapak kaki, dekatkan dada semakin ke arah jari-jari kaki, dan terakhir baru tempelkan wajah ke arah matras. Fokuskan, meskipun udah nempel ke lantai, fokuskan menekan pahanya ke arah bawah. Oke, inhale, kembali mundurkan kedua tangan, tubuh tegak and relax. Ya, oke, good. Luruskan lagi kakinya ke depan. Pelan-pelan goyang-goyang pahanya, relax. Tarik nafas, buang nafas. Terasa nggak tadi di paha dalamnya? Ya? Berasa banget. Terasa kan ya? Terasa banget ya? Enak ya? Ya, itu bisa teman-teman lakukan semuanya, pose-posenya simple-simple, tidak ada yang susah. Ya, apapun dilakukan, mau pakai mat juga boleh, kalau nggak mau pakai mat juga bisa di lantai ya. Kalau bagi teman-teman yang kerja mungkin kalau yang di kantor juga bisa lakukan di kursi ya. Tadi yang cat and cow itu teman-teman bisa lakukan di kursi. Jadi misalnya anggap aja ini saya duduk di kursi kan biasanya posisi kakinya kan seperti ini ya, lututnya gini. Nah, saya dari samping biar teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau kita duduk di kursi kan ini anggap aja bokongnya lebih tinggi. Nah, tangannya letakkan di kursi, kita juga bisa lakukan cat and cow. Jadi cari nafas sama ya, putar bahu, dorong dada lihat ke atas. Nah, kemudian buang nafas, dorong perutnya masuk ke dalam, lengkungkan punggung, lihat ke arah dalam. Nah, inhale lagi, buka dada lagi, lihat ke atas, dorong dadanya ke atas. Good, exhale, dorong lagi punggungnya ke atas, ke dalam, perutnya tarik masuk. Oke, tegakkan tubuh and relax. Nah, jadi pose ini, tadi yang cat and cow yang kita lakukan di bawah, juga bisa dilakukan teman-teman yang mau kerjaannya banyak duduk di kursi saja. Terus kemudian juga bisa lakukan twisting. Sama ya, jadi misalnya kita duduk di kursi, tangan kirinya bisa pegang di pegangan kursi, terus tangan kanannya pegang di sandaran kursi. Jadi seperti ini. Kita juga bisa twisting kan. Yang penting pada saat twisting, ingat prinsipnya selalu memanjangkan tulang belakang kita ke atas ya. Jadi seperti ini ya, badannya tegak, baru pegang tangan yang kanannya pegang di sandaran kursi. Kemudian putar badannya jauh. Nah ini yang betul, kalau yang salah, badannya masih bongkok, kemudian langsung putar seperti ini. No, ini nggak boleh ya. Nanti badannya lama-lama bisa cedera. Nah, jadi bisa lakukan stretching meskipun di kursi. Bisa semuanya dilakukan. Ya. Kemudian kalau untuk kaki, mungkin kakinya supaya nggak pegel. Kalau duduk di kursi juga dalam posisi duduk, kakinya bisa pelan-pelan diangkat satu kaki lurus, satu kaki juga dilurusin, ya. Seperti itu. Jadi yoga itu simple, jangan dibikin ruwet. Yang penting dapat manfaat positifnya. Ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi lakukan saja latihan yoganya dimanapun yang Anda bisa. Jadi jangan khawatir harus punya peralatan yang so wow ya untuk yoganya. Enggak, yoga itu sangat simple.
Iya, Mana iya. tadi, Siswani? Enak, enak. Setelah sekian lama sudah tidak latihan yoga. Dulu sempat ikut yoga, sekarang udah lama, cukup lama, udah lama nggak latihan lagi. Hari ini diajak dengan sis Carol untuk tarik-tarik lagi. Iya, Iya. paha Ya, jadi dalamnya tadi terasa yang banget semuanya. Mm. jadi tadi yang downward facing dog, yang down dog itu pose simple tapi yang manfaatnya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi Oke. sering-seringlah kita menjungkir kepala kita ke arah bawah ya. Kalau pose tadi Baik. nggak nyaman, mungkin bisa satu pose lagi terakhir yang untuk pose simpelnya ya. Jadi dari pose berdiri, kemudian langsung pelan-pelan aja pegang siku tangan, kemudian biarin badannya gantung rileks seperti ini. Ya, relax ayun-ayun. Ini juga sangat bagus banget untuk memperlancar peredaran darah ke arah kepala. Nah, kalau bisa badannya diam aja, stay di situ. Nah, tarik nafas, buang nafas. Nah, itu kalau dilakukan 1 menit, itu pasti saya jamin pada saat kita kembali duduk, nggak usah pakai blush on, pipinya merah sendiri. Oke, tanpa terasa waktu cepat banget nih ya. Di Iya. sesi penutup ini mungkin Sis Carol bisa kasih tips atau himbauan untuk teman-teman terkait topik kita pada siang hari ini, The Magic of Vegetarian and Yoga. Silakan. Ya, jadi terima kasih teman-teman yang hari ini udah bergabung bersama Persada Bumi ya. Yang terakhir saya cuma mau teman-teman marilah kita bersama-sama berjuang melawan virus COVID-19 ini dengan menjaga imunitas tubuh kita dengan baik, yaitu dengan kita berlatih beryoga bersama-sama. Terus jangan lupa usahakan perbanyak makan sayur ya. Nggak harus jadi full vegetarian, saya juga tidak mau teman-teman langsung drastis perubahan seperti itu, no, nggak perlu ya. Cuman berusaha untuk beralih ke makan untuk lebih perbanyak sayurnya. Jadi misalnya dalam 1 minggu, cobalah pakai misalnya kita belajar 4 hari dulu deh. Niatkan selama 4 hari saya cuman makan sayur, 3 harinya bolehlah masih makan ayam, makan ikan, it's okay ya, namanya juga belajar, ya kita butuh perlahan, bertahap. Kenapa? Supaya badan kita menyesuaikan. Saya dulu juga belajarnya begitu ya, jadi nggak langsung putus, oke besok selamanya nggak makan daging, no. Belajarnya harus bertahap supaya badannya nggak kaget dan bisa permanen hasilnya. Jadi pelan-pelan seperti itu. Nanti kalau udah badannya udah menyesuaikan, udah happy, coba nanti ditambah intensitasnya ya. Jadi perbanyak makan sayur, perbanyak latihan yoganya, dan satu lagi perbanyak pikiran positif. Ya, dengan pikiran positif, maka imun tubuh kita pun juga akan meningkat. Nanti bisa tetap cantik kayak Sis Fanny juga ya. Yoga teacher kita, Sis Carol juga ya. Namaste. Semoga Namaste. Bermanfaat bincang-bincang Fanny Kwok dan Sis Caroline Ang pada siang hari ini, dan semoga juga teknik-teknik pose-pose yoga tadi yang diajarkan oleh yoga teacher kita bisa Anda praktekkan di rumah, terutama di momen pandemi ini untuk melatih pernafasan Anda supaya enak, selalu bagus gitu pernafasannya ya. Karena yoga ini juga adalah olah tubuh dan olah pikiran juga, supaya pikiran Anda selalu tetap positif dan tubuh Anda tetap sehat. Jadi kami di sini juga mendoakan teman-teman Persada Bumi semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Stay safe and stay healthy. Iya. Amin. Baik, jangan lupa teman-teman Persada Bumi ikuti acara Ramen episode selanjutnya ya, tetap di akun Persada Bumi Nasional dan di jam 11 siang. Ya, tadi kita agak sedikit molor karena ada sedikit miss ya. Mohon maaf teman-teman. Iya, mohon maaf tadi ada sedikit miscommunication. Ya, mudah-mudahan teman-teman mau memaafkan dan memaklumi. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Terima kasih juga atas sharing ilmunya Sis Caroline. Sampai jumpa lagi di acara Ramen selanjutnya. Thank you, terima kasih. Namaste.